Ka'bah merupakan tempat paling suci di atas muka bumi dan merupakan kiblat untuk arah melaksanakan ibadah sholat. Ada cerita menarik ini teman-teman. Ternyata ada orang yang pernah dilahirkan di dalam Ka'bah. Bahkan orang ini merupakan satu-satunya orang yang dilahirkan di sana. Bagaimanakah kisahnya? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah orang yang lahir di dalam Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kisah kelahiran bayi di dalam Ka'bah ini terjadi 5 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi kisahnya begini teman-teman. Pada suatu hari di kota Mekah, ketika itu sedang diadakan acara semacam festival. Acara ini berpusat di Ka'bah. Maka ketika acara ini berlangsung, ketika itu orang-orang memadati area di sekitar Ka'bah, dan ketika itu juga pintu Ka'bah terbuka untuk umum. Jadi orang-orang banyak yang ingin masuk untuk melihat keindahan bagian dalam Ka'bah itu. Lalu ketika itu ada seorang ibu dan rekan-rekannya datang dan masuk ke dalam Ka'bah dengan maksud untuk menghibur diri. Ibu ini sedang dalam keadaan hamil tua. Maka ketika itu si ibu telah berada di dalam Ka'bah dan tiba-tiba tanda-tanda kelahiran muncul dari perut si ibu ini. Ia tak bisa lagi menahannya dan tak sanggup untuk mencari tempat melahirkan selain di dalam Ka'bah itu. Kemudian dengan sigap rekan-rekannya segera mencari sebuah nampan besar dan beberapa helaian kain, lalu dengan waktu singkat sang ibu melahirkan anaknya di atas nampan tersebut dalam kondisi selamat dan telah lahir seorang bayi laki-laki di dalam Ka'bah atau yang biasa disebut dengan Baitullah itu. Teman-temanku seiman, bayi laki-laki yang dilahirkan di dalam Ka'bah tersebut diberi nama Hakim. Nasabnya adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim merupakan cucu dari Khuwailid, artinya Hakim merupakan kemenangan dari Sayyidah Khadijah, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Khadijah adalah putri dari Khuwailid, Hakim dibesarkan di keluarga yang kaya raya. Karena ketika itu keluarga dari Khuwailid memang terkenal akan hartanya yang melimpah. Di samping itu Hakim tumbuh menjadi anak laki-laki yang begitu cerdas dan berakal. Karena dari itu kaumnya menjadikan Hakim sebagai pemuka mereka dan menyerahkan tugas rifadah kepadanya. Artinya ketika itu Hakim ditugaskan untuk membantu dan mengurus pajak yang diperuntukkan untuk orang-orang miskin dan bertugas mengurusi jamaah haji yang kehabisan bekal makanan. Bahkan sampai-sampai Hakim rela merogoh kocek pribadinya untuk membantu para jamaah haji yang kelaparan itu. Ini yang menyebabkan Hakim dimuliakan oleh masyarakat Arab ketika itu. Teman-temanku seiman, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidina Khadijah, Hakim dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dahulu menjadi sahabat karib dan bahkan jauh sebelum Rasulullah menerima risalah kenabian. Keduanya berkawan akrab meskipun Hakim lebih tua 5 tahun dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim merasa senang berkawan dengan bersahabat bersama Rasulullah. Sebagaimana dengan Rasulullah juga membalas pertemanan dengan persahabatan yang tulus, dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Khadijah menikah, Hakim menjadi akrab bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ketika itu orang-orang yang tahu bahwasanya Hakim merupakan sahabat dekat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah 20 tahun lebih setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, Hakim belum juga mau beriman, ikut risalah kenabian dari sahabatnya ini. Hal ini tentu membuat sebagian orang-orang yang melihatnya terheran-heran, apalagi dari sudut pandang sahabat-sahabat Rasul yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Kemudian beberapa waktu setelah terjadi peristiwa Fathul Mekah, yaitu peristiwa pembebasan kota Mekah, Hakim pun dengan yakin untuk bersyahadat dan masuk Islam.
Mungkin tidak hanya kita yang heran atas keterlambatan sahabat dari Rasulullah untuk memeluk Islam ini, tapi dari Hakimnya sendiri heran dan bingung bahkan setelah Hakim masuk Islam dan menjadi seorang mukmin yang soleh dan telah mencicipi manisnya iman. Hakim langsung gigit jari atas penyesalannya selama ini. Dia berpikir, kenapa ku biarkan diri ini musyrik begitu lama, dan kenapa ku habiskan usiaku demi membela sesuatu yang tidak benar. Dan mungkinkah itulah pertanyaan yang selalu ada di hati Hakim setelah beliau masuk Islam. Bahkan teman-teman, Hakim pernah dilihat oleh anaknya ketika beliau sedang menangis. Ketika itu anaknya bertanya, "Wahai ayah, apa yang membuat engkau menangis?" Hakim pun menjawab, "Banyak hal yang membuatku menangis. Pertama, karena keterlambatan aku masuk Islam. Aku telah kehilangan banyak peluang emas dalam jumlah yang begitu besar, sehingga saking besarnya peluang yang hilang itu, kalau aku nafkahkan emas sepenuh jagat niscaya, aku tidak bisa menutupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanku di perang Badar dan Uhud, sehingga aku berkata pada diriku, aku tidak akan membantu kaum Quraisy untuk melawan sahabat Rasulullah, dan aku tidak akan meninggalkan Mekah. Namun kenyataannya aku tidak bisa menghindari untuk kembali membantu orang-orang Quraisy itu. Kemudian setiap kali ketika aku hendak maju Islam, aku melihat sisa-sisa orang-orang Quraisy yang mereka lebih tua dariku. Mereka lebih terhormat dariku, dan mereka tetap terpegang terhadap agama jahiliyah yang selama turun-temurun mereka pegang, dan kemudian aku mengikuti mereka dan meneladani mereka. Oh, seandainya saja tidak melakukan itu, yang mencelakakan kita adalah sikap yang mengikuti para leluhur dan pemuka agama kita. Oleh sebab itu, aku menangis karena penyesalan itu semua." Di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa heran dengan sahabatnya ini, yang merupakan seorang yang luar biasa, bijaksana, dan memiliki pemahaman yang luas terhadap sesuatu. Mana mungkin Islam samar bagi Hakim. Dan ketika itu Rasulullah berharap kepada Hakim dan kepada orang-orang sepertinya agar segera bersahadat dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu malam sebelum peristiwa Fathul Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya di Mekah ada 4 orang yang aku sangat mengkhawatirkan kekufuran mereka dan mengharapkan keislaman mereka." Kemudian para sahabatnya bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Nabi pun bersabda, "Attab bin Usaid, Jubai bin Mut'in, Hakim bin Hizam, dan Suhail bin Amr." Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, hingga pada akhir hayatnya mereka berempat semuanya masuk Islam. Ketika pasukan kaum muslimin masuk ke kota Mekah dan membebaskan kota itu dari jahiliyah, Hakim pun berseru di tengah-tengah keramaian, "Siapa yang bersedia mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia akan selamat. Dan siapa saja yang berlindung di Ka'bah serta meletakkan senjatanya, dia juga akan selamat. Siapa saja yang masuk dan berlindung di rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Dan barang siapa yang masuk dan berlindung di rumah Hakim bin Hizam, dia pasti selamat." Dan tak berapa lama Hakim pun segera memeluk Islam dengan sepenuh hatinya. Setelah Hakim bin Hizam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia benar-benar amat bersalah dan menyesali setiap detik dalam hidupnya sebagai seorang musyrik dan menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka ketika itu Islam menguasai akalnya. Dia beriman, maka iman itu menyatu dengan darah dan hatinya. Dia bersumpah atas dirinya sendiri untuk melebur semua sikap yang diambilnya di masa jahiliyah. Dan semua nafkah yang dikeluarkan demi memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah yang berkali-kali lipat. Dan ketika itu teman-teman, Hakim memenuhi janjinya itu. Ketika itu Hakim menjual sebuah tempat miliknya yang bernama Darun An-Nadwa. Itu tempat orang-orang Quraisy bermusyawarah untuk menyusun makar jahat kepada Rasulullah. Maka Hakim ingin berlepas diri dari tempat itu.
Beliau pun berhasil menjualnya dengan harga 100.000 dirham. Setelah tempat itu terjual, ada seorang anak pemuda Quraisy yang berkata kepada Hakim, "Paman, engkau telah menjual tempat kebanggaan orang-orang Quraisy." Kemudian Hakim menjawab, "Mana mungkin wahai anak muda. Seluruh kebanggaan telah lenyap, sekarang yang tersisa hanyalah ketakwaan. Aku tidak menjualnya kecuali aku ingin membeli dengan harganya sebuah rumah di surga. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku meletakkan harganya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Artinya, uang dari hasil penjualan disumbangkan Hakim untuk membela agama Allah dan Rasul-Nya. Setelah masuk Islam, Hakim menunaikan ibadah haji. Dia menggiring 100 ekor unta yang dihiasi dengan pakaian yang begitu indah. Kemudian dia menyembelihnya demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di haji yang kedua, beliau wukuf di bumi Arafah. Dia mengalungkan segenggam perak di leher masing-masing hamba sahayanya yang bertuliskan "Merdeka karena Allah Azza wa Jalla" dari Hakim bin Hizam. Kemudian Hakim memerdekakan semua hamba sahayanya dan bahkan saking kaya rayanya, di haji yang ketiga Hakim membawa 1.000 ekor domba. Kemudian dia menyembelihnya di Mina dan membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin dan kaum muslimin demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah perang Hunain, Hakim bin Hizam meminta bagian dari harta rampasan perang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun memberikannya. Kemudian Hakim meminta lagi, dan Rasul pun terus memberikannya sampai pemberian Rasulullah mencapai 100 ekor unta. Yang saat itu memang Hakim baru masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu manis lagi menarik. Barang siapa yang menerimanya dengan qanaah, maka dia akan diberkahi padanya. Namun barang siapa yang menerimanya dengan jiwa yang tamak, maka dia tidak diberkahi padanya. Dia seperti orang-orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Petuah Rasulullah ini sangat membekas di hatinya. Hakim merasa tersentuh dan lantas berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak akan minta kepadamu siapapun sesudahmu." Hakim pun memenuhi janjinya dengan sangat baik. Di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengundangnya lebih dari 1 kali untuk menerima jatah pembagian negara kepadanya. Namun Hakim selalu menolaknya. Lalu setelah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengundangnya untuk menerima jatah pemberian negara kepadanya. Tapi tetap saja Hakim terus menolak pemberian dari siapapun. Hakim terus seperti itu, tidak menerima apapun dari siapapun sampai dia meninggal dunia. Semoga kisah ini bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama nabinya, dan juga mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang orang yang lahir di dalam Ka'bah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.